Kan sudah kami tempel begini Bu. Ntar kalau ada perlunya aja baru lihat mungkin jualannya gitu. Hah? Siapa? Pak Haji. Siapa? Pak Haji. Pak Hadi. Iya. Pak Hadi siapa? Oh, lupa ya. Nah, ini telepon yang sok akrab ya. Langsung ditutup, ditanya kalau memang betul-betul kenal, kenapa harus ditutup gitu ya. Jadi ini juga harus hati-hati, saya hati-hati sekali sekarang. Semua selalu saya saya rekam otomatis. Berikutnya ya ada nomor telepon. Iya, dari mana Pak? Iya Bu Harli, saya dengan Eko dari Danamon. Verifikasi penggunaan sertifikat Danamon ini ada kendala atau tidak Bu Harli? Dari Danamon. Iya. Danamon kok pakai teleponnya ini? Telepon pribadi? Mohon maaf Ibu, yang kami gunakan ini bukan nama pribadi, tetapi nomor handphone kantor. Dikarenakan untuk telepon kita sedang digunakan melayani nasabah Ibu Harli. Ini dengan siapa tadi? Dengan Eko Ibu. Pak Eko. Oke. Ya. Terus kenapa? Kartu kredit saya kenapa? Iya, mengkonfirmasi Ibu untuk penggunaan untuk kredit card Danamon-nya, apakah ada kendala sejauh ini? Mengkonfirmasi. Kenapa harus konfirmasi? Nah, ini penelpon ini dia tidak tahu bahwa kartu kredit saya sudah saya blokir sebelumnya, kemudian saya tutup permanen. Kalau memang dia betul-betul dari kantor, kartu kredit tersebut, pasti dia tidak akan nelpon. Untuk apa capek-capek nelpon kan? Nah, ini adalah penipuan melalui telepon. Ini mencoba untuk membuat saya harus mengaktifkan kembali kartu kredit saya. Padahal mereka tidak tahu bahwa, dan ini Pak Eko, sebelumnya Doni, terus kemudian nanti telepon lagi pakai nama Brian, terus kemudian telepon lagi ganti-ganti nama, terus gitu. Dan dikejar-kejar terus seakan-akan kartu kredit saya itu masih aktif. Ya, sekarang selanjutnya ya kita dengarkan lagi ada telepon sama. Halo, selamat sore dengan atas nama Harli Setiawatinya, betul ya? Dari mana Pak? Iya, baik Ibu Harli, perkenalkan Ibu dengan saya Brian dari RB Perusahaan Survei Ibu Harli. Saat ini Brian sedang survei singkat saja nih Ibu Harli. Saya Ibu Harli, Brian pastikan tidak ada penjualan produk apapun ya Ibu Harli ya. Mohon dibantu untuk 2 menitnya saja Ibu Harlis ya. Oke. Ini telepon saya otomatis terekam ya karena banyaknya penipuan. Silakan kalau mau nerusin. Oh, baik Ibu Harlis, mohon maaf nih sebelumnya. Kalau untuk usia kisaran Ibu Harlis saat ini di 30-an atau 40-an Ibu Harlis, mohon maaf kisarannya saja Ibu Harlis. Ini tujuannya apa ya? RB ini untuk apa? Dapatnya dari mana? Kontak saya dari mana? Suara Bapak itu terus-terusan dengan saya, tapi ganti-ganti nama loh. Kalau saya sandingkan tuh ketemu terus loh, suaranya sama, tetap namanya yang beda-beda. Oh, baik Ibu, kalau di sini kan kita dapat datanya dari sistem manajemen kami Ibu secara otomatis melalui komputerisasi Ibu. Jadi di sini Brian hanya ditugaskan untuk survei singkat saja Ibu, seperti itu. Jadi mohon dibantu kembali Ibu. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Bagi saya untuk keuntungannya apa survei-survei itu? Oh, baik Ibu. Kalau di sini kan kita hanya survei singkat. Kalau misalkan dengan sesuai Ibu kriteria Ibu, nanti mendapatkan hadiah gratis Ibu, seperti itu. Benar-benar gratis Ibu. Jadi kalau misalkan ada ini sesuai kriteria ya Bu ya, nanti mendapatkan hadiah gratisnya Ibu, seperti itu Ibu. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Saya udah berapa kali disurvei, ujung-ujungnya apa? Nanti data saya tersambar semua sama yang nelfon kok. Bohong ini Mas, ini puasa Mas, ngapain juga nyari-nyari gitu loh. Udahlah. Ya, mohon maaf Ibu, bersedia untuk disurvei atau tidak Ibu? Silakan Ibu, mohon maaf. Justru itu kan saya nanya dulu, siapa yang ngasih rekomendasi nomor telepon saya? Terus kemudian kenapa harus saya yang disurvei? Kalau sudah masuk kriteria, langsung ditutup ya. Sudah ketahuan kalau itu penipu. Oke, selanjutnya ada telepon yang lain ya. Halo. Ya, selamat sore. Ya. Sore, bisa bicara dengan Ibu Harlis Setiawati? Dari mana? Oh, Bu Harlis ya.
Ini Ibra dari Sinarmas MSIG Live, Bu. Apa kabar, Bu Harley? Baik. Dari mana tadi? Baik ya. Dari Sinarmas MSIG Live, Bu. Oh, nomor telepon ini dari mana, Mas? Saya dari Jakarta. Nomor teleponnya dari mana? Ya, saya telepon Ibu dari kantor. Maksudnya, nomor telepon saya dari mana, tahu? Maksudnya gimana, Bu? Saya kurang paham. Bapak dapat nomor telepon saya dari mana? Dapat nomor telepon saya. Maksudnya saya dapat nomor telepon Ibu. Iya. Nomor telepon ini sebetulnya sudah disediakan oleh manajemen kami. Jadi saya tinggal ngomong Ibu saja. Nah, ini ada informasi untuk Ibu Harley dari Sinarmas. Boleh saya sampaikan informasinya sebentar, Bu Harley? Informasi apa ini? Ya, jadi saat ini saya mewakili Sinarmas. Ini bermaksud menginformasikan dan menawarkan program asuransi yang berbasis syariah, namanya Smile Medical Syariah, Bu Harlis. Jadi konsep asuransi yang kita ingin kasih ke Ibu, ini udah pakai kartu. Nah, di dalam kartunya itu sudah ada limit, yang mana apabila ke depannya, maaf ya Bu Harlis ya, Ibu butuh rawat inap, baik karena sakit ataupun kecelakaan, dan dipastikan kalau Ibu punya kartu ini, Ibu tinggal kasih aja kartunya ke rumah sakit. Nah, nanti untuk manfaat dari asuransinya akan kami berikan sesuai dengan tagihan biaya rumah sakitnya, Bu Harlis. Jadi Ibu udah nggak perlu keluar uang sama sekali di rumah sakit. Jelas ya, Bu Harlis ya. Jadi gini Mas, saya sebenarnya keberatan sekali ya. Hampir setiap hari telepon pakai ganti-ganti. Kalau nggak insuran bank, terus apa survei, terus apa lagi dana, hampir setiap hari ganti-ganti nama, ganti itu. Dan semuanya saya rekam Mas ini. Ya, sebenarnya untuk melindungi kepentingan Bu Harlis, di sini pun sebetulnya fasilitasnya direkam, Bu Harlis. Memang saya rekam, makanya saya rekam semua. OJK ya? Iya, saya rekam semua, terus kemudian kalau dia menyebutkan nama bank tersebut, langsung saya kirim by email ke mereka. Terus ada lagi cross-check aja nama ini mengaku ini dari bank ini, mengaku sama aja Masnya ini. Sinarmas ini sudah beberapa kali Mas, perempuan, laki, terus-terusan. Saya heran, saya dikejar hampir setiap hari gitu, beberapa orang yang ini memakai nama beberapa perusahaan gitu, kadang-kadang kasihan perusahaannya. Ternyata kan nggak benar di cross-check gitu loh. Kasihan gitu loh. Kenapa harus saya terus loh Mas? Terus terang aja. Saya agak pusing gitu. Kenapa saya harus dikejar? Emang saya tuh sampai nasabah yang seperti apa sih saya tuh kok sampai dikejar kayak nggak ada nasabah lain gitu. Oh maaf ya Bu ya, kalau Ibu merasa seperti itu. Iya, saya keberatan sekali. Saya keberatan makanya semua yang saya telepon Mas ini saya rekam otomatis dan saya akan kirim langsung apa yang Mas sebutkan company apa, namanya siapa, nomor teleponnya pun sudah saya kirim juga. Semua hari ini saya sudah 3 penelpon loh Mas. Boleh. Kebetulan laki-laki semua. Ya jadi mereka biar cross-check aja. Jadi karena saya memang itu hak saya, ini telepon saya, hak saya di telepon. Saya keberatan masih aja sehari misalnya 5 kali telepon. Jadi otomatis saya kirim, saya rekam dan saya kirim ke perusahaan yang tersebut itu. Dan mereka menjawab itu salah semua gitu. Terus terang aja. Salahnya? Maksudnya ya, salah bagaimana Bu? Nggak ada marketing sebut nama ini Bu. Nggak ada ini salah. Nggak jadi benar. Artinya sia-sia gitu loh. Kenapa harus menelpon lagi? Ganti nama nanti. Hari ini ada bank apa, survei apa gitu. Ini insuran. Jadi gitu. Makanya silakan aja kalau memang Mas yang merasa benar ya. Silakan aja teruskan. Saya cuma mendengar dan saya hanya merekam dan mengirim by email gitu. Iya, memang sebenarnya sifatnya di sini tawarannya melalui distribusi channel telemarketing, gitu Bu. Ya. Ini program yang kita tawarkan kepada Bu Harlis, Bu ya. Ini program asuransi sudah berbasis syariah, konsepnya pakai kartu Bu Harlis. Iya udah pernah masuk ini. Udah pernah masuk udah pernah masuk. Cuma masalahnya saya terserang aja saya udah a priori dengan telepon siapapun yang masuk gitu. Terus terang aja ini. Iya, jadi siapapun yang masuk saya rekam dan saya kirim itu apa namanya saya buat satu file dalam sehari saya berapa aja yang telepon pakai nama ganti-ganti banyak banget. Perusahaannya juga ganti-ganti. Iya, kalau direkam disamakan suaranya sama. Udah weh. Oh sama ya? Ada sama, malah ada hidungnya ditutup gitu. Jadi suaranya kayak gini. Kayak gitu. Emang ketawa aja, habisin pulsa. Ini apa nih pakai simpati? Karena gratis ya.
Apanya ya, Bu? Kalau ini pakai simpati nih, kalau simpati sangat gratis kan, jadi nggak ngitung dia. Itu sampai saya kirim ke Telkomsel loh mas. Sampai saya infokan nih beberapa itu saya yang paling rajin ngirim nih. Nih, sekedar tahun ini hari ini saya terima telepon ini. Simpati yang banyak memang. Banyak banget yang nipu-nipu tuh, penipu di sana deh. Karena gratis. Itu mas ya. Jadi nanti saya tutup. Saya nggak mau terima telepon lagi dengan sinar mas, insurans apapun saya nggak mau. Ya, untuk diketahui. Kasih tahu temennya juga sia-sia. Kalau enggak saya kirim juga ke ini. Gitu. Oh, baik. Ya sudah, kalau gitu maaf mengganggu waktunya ya, Bu. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tadi adalah contoh-contoh telepon ya yang mencoba menipu. Jadi teman-teman hati-hati kalau menerima telepon. Saya pengalaman itu data saya bocor semua, bisa lengkap tahu semuanya. Saya nggak tahu karena survei saya percaya pertama karena saya membantu marketing, para marketing, telemarketing, apapun itu saya membantu. Saya pikir hanya info segitu kan. Tapi ternyata kok sampai tahu, sampai alamat rumah saya pun tahu, sampai ke sini, datang juga ke sini. Jadi ini hati-hati dengan telepon siapapun. Saya sudah tanda tangan menginfokan di bank masing-masing bahwa saya tidak lagi mau ditelepon atas nama bank tersebut yang saya miliki, ya yang saya punya akunnya. Nah, saya tulis itu jadi sekarang teleponnya tidak lagi memakai nama bank tersebut yang saya miliki, memang yang akun yang saya miliki, tapi pakainya nama lain. Jadi tetap aja pengganggu gitu kan. Telepon kemarin itu pas puasa pun ada, tetap masih ganggu gitu lagi. Sampai beberapa kali ironi ya, ketika kita tidak mau nerima telepon lagi karena sudah a priori itu akan penipuan, ternyata itu justru yang penting gitu kan. Itu yang membuat membingungkan. Jadi ya udahlah, ini untuk informasi memang sengaja diviralkan, semoga yang penelpon itu tidak lagi mengganggu untuk menipu gitu. Jadi telepon itu dipakai semaksimal mungkin untuk kita menikmati teknologinya, kita kemudahan berkomunikasi, kemudahan menyampaikan informasi, tapi tidak untuk menipu. Jadi ini untuk diketahui teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penipuan yang kedua ya, sama kita lihat sama-sama. Boleh minta waktunya sebentar kan Ibu? Siapa? Ini aku Salsa dari Dana Bantuan Sahabat, memberikan fasilitas KTM ini Ibu. Yang cari siapa? Bapak Harlis Bu. Nomor telepon dari siapa? Ini kami dari nasabah yang sudah di ACC nih Bu. Yang ACC siapa? Nasabah kami Ibu. Yang mengajukan siapa? Yang ACC siapa? Ini kami dapat dari referensi nih Bu. Enggak ada yang mengajukan, kok tiba-tiba di ACC? Ini kami dapat nomor Ibu dari nasabah Ibu. Nasabah siapa? Nasabah kami Ibu yang sudah di ACC. Nasabah yang mana Mbak? Namanya dirahasiakan. Tasya? Namanya dirahasiakan Ibu. Nah, kalau dirahasiakan ya jangan main-main nelpon dong. Nama dirahasiakan ngawur itu. Mau ACC orang nggak ada yang mengajukan kalau tiba-tiba di ACC? Aneh. Kalau meng-ACC orang itu ya justru nggak boleh dirahasiakan, Mbak. Jadi tahu sama tahu. Bagaimana bisa merahasiakan aneh-aneh ini? Ini kami dapat nomor Ibu, dapat dari nasabah yang sudah di ACC nih Bu. Ya, nasabah yang di ACC yang mana? Dia kan nggak boleh merekomendasikan nomor telepon siapapun. Ini bisa masuk penipuan loh, Mbak. Anak-anak ini kan saya udah berapa kali telepon saya ini. Ini setiap telepon ada rekamannya loh, Mbak. Ya, mohon maaf ya Ibu ya. Pagi nanti kami blacklist Bu, namanya Bu. Terima kasih Bu, selamat siang. Oke, ini katanya akan di blacklist ya namanya. Tapi nanti kita dengar lagi yang suaranya Tasya persis. Oke, di antara salah satu nggak tahu yang mana nanti kita lihat aja namanya. Yang suaranya dia suara Tasya. Halo, Assalamualaikum Pit. Salam. Oh, ini dulu ini tadi salah dulu ya. Ya, iya boleh minta waktunya sebentar kan Ibu? Dari mana nih? Ini
aku Salsa dari Dana Bantuan Sahabat. Nah, Salsa lagi kan? KTM ini, Bu. Kenapa? Aku Salsa dari Dana Bantuan Sahabat memberikan fasilitas KTA ini, Bu, pinjaman tanpa jaminan. Dapat nomor telepon dari mana? Dari nasabah yang sudah di-ACC ini, Bu. ACC siapa yang ACC? Dari nasabah kami, Bu, yang sudah di-ACC, Bu. Nggak ada yang mau ACC. Saya juga nggak apply apapun. Ya, Bu, kalau begitu terima kasih, Bu, ya. Ya. Oke, berikutnya ya kita lihat lagi. Nanti ada yang telepon sama. Ini siapa nih? Kok ini siapa ini artis? Salah, ini lagi. Iya, selamat siang dengan Ibu Hari. Ya, dari mana, Mbak? Saya Kara, Ibu ingin menawarkan fasilitas pinjaman tanpa jaminannya aja sih, Bu. Dari mana? Dari Bank DBS. Kenapa Bang DPS tiap hari nelpon ya, Mbak? Oh, saya kurang tahu deh, Bu. Soalnya saya cuma dikasih data untuk nelfonin aja sih, Bu. Siapa yang ngasih data? Siapa yang mau cari data saya? Saya kurang tahu deh, Bu. Saya cuma dapat dari kantor. Ya itu, lain kali jangan mau deh, Mbak, disuruh-suruh gitu. Karena saya tuh hanya nggak punya rekening DBS, hanya 2 rekening, dan itu pun dua-duanya saya nggak mau marketingnya atas nama mereka telepon saya. Sekarang pakai nama lagi, lain DBS, dan itu hampir setiap hari nelponin itu DBS. Dan ini saya rekam loh, Mbak. Jadi ada nama-namanya beberapa kali tiap hari ada rekamannya. Oke, kalau gitu terima kasih, Bu. Oke. Oke, coba kita lihat satu lagi ya. Apakah ini sama? Karena banyak yang sudah sebelumnya Salam. Bun, kemarin sukses ya. Itu salah. Oke, ternyata sudah ada yang terhapus ya. Banyak yang sudah terhapus. Jadi itu untuk diketahui saja bahwa kita kalau nasabah yang bank tertentu kemudian datanya diambil oleh bank lain atau oleh perusahaan survei lah atau perusahaan KTA lah apalah itu harus seizin nasabah tersebut. Saya sudah menginformasikan tidak mau menerima apapun telepon mengenai promosi atau apa. Boleh melalui email. Kan ada email, selalu kita rajin terima email, tapi kenapa harus dipaksa telepon-telepon gitu kan. Itu kan sangat mengganggu. Dan gara-gara itu, rentetan telepon inilah yang akhirnya saya terjadi penipuan itu. Saya tidak tahu apakah ini salah satu dari mereka ada hubungannya, tapi yang pasti data saya itu bocor semuanya. Dia tahu rekening saya, rekening kartu kredit saya tahu, sampai kartu kredit tidak saya pakai pun mereka tahu. Mereka menanyakan kenapa kartu kredit saya tidak dipakai. Saya juga heran kartu kredit itu sudah saya ganti PIN di ATM, saya di SMS harus mengganti PIN lagi. Aneh, itu gara-gara itu. Jadi sekarang saya tidak mau lagi menerima telepon. Dulu saya hanya berbaik hati, menghargai profesi mereka sebagai marketing. Kalau saya dosen pemasaran, ngajar marketing, bagaimana telemarketing yang baik, makanya saya selalu menerima telepon dari siapapun. Saya selalu positive thinking, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang a priori benar-benar saya sudah trauma teramat sangat, jadi mohon maaf sekali saya tidak mau terima telepon. Jadi siapapun yang ada sini tadi telepon, semoga bisa nonton video saya sehingga tidak lagi mengganggu saya atau nasabah lain tentu saja. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah telepon berikutnya ya. Halo, selamat sore dengan Ibu Harlis Kirtiawati, betul ya? Dari mana? Baik, Ibu Harlis, perkenalkan Ibu dengan Cherry dari RB Perusahaan Survei. Saat ini sedang survei singkat aja Ibu Harlis tentang kebutuhan masyarakat. Dan dipastikan Ibu Harlis ya, di sini tidak ada penjualan apapun. Hanya survei 2 menit singkatnya aja Ibu Harlis ya. Baik, Ibu Harlis, mohon maaf nih Bu, kalau untuk saat ini usianya di kisaran 30-an atau 40 Ibu, mohon maaf. Surveinya itu tujuannya untuk apa? Baik, Ibu Haris, di sini Cherry ditugaskan sedang mengevaluasi kebutuhan masyarakat Indonesia di awal tahunnya Ibu. Ini pun dalam rangka memperkenalkan anak perusahaan dari Signa. Begitu Ibu Haris.
Berapa kali survei sebenarnya? RB ini berapa kali? Satu nasabah atau satu orang tuh berapa kali disurvei? Satu, Ibu. Saya berkali-kali di telepon. Oh, mungkin surveinya belum selesai, Ibu Harlis. Mohon maaf, makanya kita hubungi kembali. Ya karena seenaknya Mbak. Sehari saya udah berapa kali berkali-kali di telepon dan tidak izin dulu langsung aja. Siapa yang ngasih yang merekomendasikan nomor telepon saya siapa? Oke, berikutnya ya. Telepon lagi. Halo, selamat sore dengan Bapak Harlis dari Ibu Harlis dari Tiawatinya, betul ya Bu Harlis ya? Dari mana? Baik, Bu Harlis, perkenalkan dengan saya David dari RB Perusahaan Survei. Saat ini kami sedang melakukan survei singkat tentang kebutuhan masyarakat. Dipastikan ya Bu, tidak ada penjualan apapun, hanya survei 2 menit, setelah itu selesai Bu Harlis ya. Nomor telepon dari siapa? Terima kasih banyak atas waktunya. Nomor telepon dari siapa? Nomor telepon. Baik, jadi sudah disediakan dari manajemen kami dan diberikan melalui sistem secara otomatis dari manajemen perusahaan kami. Dari manajemen perusahaan kami, Bu Harlis. RB Perusahaan Survei. Survei RB Perusahaan Survei. Survei yang mana? Iya, ini dari RB Perusahaan Survei. Di sini kami ditugaskan untuk survei singkat tentang survei yang mana? masyarakat, Bu Harlis. Survei yang mana? Ya, survei yang ini. Yang apa? Tentang apa? Dari RB Perusahaan survei kan ada namanya. Masyarakat. Di sini surveinya tentang kebutuhan masyarakat Indonesia Harlis seperti itu. Untuk nomor ibu sudah disediakan. Kenapa? Bagaimana? Kenapa harus ke saya? Oh, kalau itu kami tidak tahu ya, karena sudah diberikan melalui sistem secara otomatis Bu Harlis. Nah, saat itu harus otomatis untuk disurvei atau tidak. Izin dulu, nggak bisa kayak gini. Ih. Baik, nanti dihubungi kembali Bu Harlis. Selamat sore. Selanjutnya ini sama teleponnya. Ini ya. Halo, selamat sore. Dengan Ibu Harlisnya betul ya? Dari mana, Mbak? Baik, Ibu Harlis, perkenalkan, saya Desi dari RB Perusahaan Survei. Saat ini sedang melakukan survei singkat tentang kebutuhan masyarakat. Dipastikan ya, Bu, tidak ada penjual produk apapun. Hanya survei 2 menit setelah itu selesai Bu Harlis ya. Barusan ada yang nelfon loh. Oh, iya, sebelumnya ditelepon dari pihak mana Bu Harlis? Ya sama, RB ini juga. Ini dari mana? Saya tahu nomor telepon saya dari mana. Nah, baik, kalau nomor telepon Ibu itu sudah disediakan dari manajemen kami. Nggak boleh gitu sama, Mbak. Mbak harus minta izin dulu. Jangan asal-asal nelfon-nelfon orang. Perusahaan yang mana? Baik, iya, kalau ini kan dari sistem, Bu. Kalau di sini kan kami tidak tahu, karena di sini sudah ada nomornya. Jangan dibilang kalau orangnya keberatan, jangan mau, jangan dipaksa-paksa. Baru saja telepon. Laki-laki, perempuan. Nanti ganti lagi. Masa saya izin dulu ke Ibu jauh-jauh ke Depok kan nggak mungkin, Bu. Apaan? Masa izin ke Ibu ke Depok dulu jauh-jauh kan nggak mungkin. Jadi ini disediakan dari manajemen kami. Ini kan teleponnya dia bilang jauh-jauh ke Depok. Berarti udah tahu kan? Berarti yang disurvei itu adalah orang Depok. Dari mana ini? Jadi stop telepon pengganggu ya. Nggak perlu nelfon-nelfon yang nggak penting-penting gitu, ngabisin pulsa, ngabisin energi gitu ya. Jadi mohon mohon perhatiannya para telemarketing. Kalau memang butuh telemarketing, kalau memang sudah tidak mau, yang bersangkutan di telepon tidak mau, udah keberatan, jangan dipaksa terus. Tiap hari masih aja ditelepon gitu kan, telepon lagi. Saya udah info bahwa telepon ini saya rekam dan akan saya viralkan, terus terang aja. Dan malah ada yang bilang, silakan aja, nggak apa-apa gitu. Jadi ini adalah kewaspadaan gitu kan. Artinya hati-hati. Kalau memang telemarketingnya sesungguhnya, kalau memang sudah nggak mau, ya nggak mau. Kenapa harus ganti-ganti, dan orang yang satu ini hanya saya gitu. Memang tidak ada, apakah tidak ada yang lebih kompeten calon nasabah yang akan dihubungin
atau tidak ada lagi, jadi cuma saya aja karena setiap telepon saya angkat gitu kan. Saya masih menghargai gitu, siapa sih, apa maunya, masih saya tanya, saya hargai gitu. Tapi oke, sekali lagi stop telepon pengganggu. Terima kasih, sampai ketemu pada telepon pengganggu berikutnya. Jika ada, akan saya viralkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.